Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Novi Lutfiana di sini akan menjelaskan terkait kolagen dan juga gelatin. Apa yang perlu kita pelajari hari ini yaitu kolagen dan juga gelatin. Pertama adalah definisi. Kolagen dan gelatin ini berasal dari bahan baku yang sama. Namun gelatin merupakan derivat atau turunan dari kolagen. Nah, bahan baku yang kita tahu, kolagen dan gelatin ini banyak terbuat dari tulang dan kulit dari sapi maupun babi. Untuk berbagai macam alasan, alternatif lain pemakaian itu dicari. Karena sebagaimana yang kita tahu dari segi agama, seperti agama Muslim contohnya, tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi babi karena haram. Sama halnya juga agama Hindu yang tidak mengkonsumsi sapi, serta juga alasan-alasan lain seperti alasan keamanan, karena sebagaimana kita tahu ada berbagai penyakit juga yang diakibatkan oleh sapi maupun babi. Oleh sebab itu, maka dicari bahan baku hasil perairan ini memiliki potensi yang sangat besar. Di Indonesia yang kita tahu, selain kita negara maritim, hasil perikanan yang cukup tinggi dengan berbagai jenis hasil perikanan, serta limbah yang dihasilkan juga cukup banyak. Nah, di sini memiliki peran penting serta potensi yang cukup baik untuk dilakukan alternatif pembuatan kolagen dan juga gelatin. Meskipun kolagen maupun gelatin memiliki bahan baku dan bahan alternatif yang cukup sama, jadi kita perlu mempelajari juga produksi, bagaimana cara memproduksinya, karakteristiknya, standar, serta pemanfaatannya. Karena di sini antara kolagen dan gelatin pasti memiliki perbedaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi terkait alternatif dari hasil perikanan atau perairan, di sini sudah terdapat banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan lebih dulu, baik itu seperti dari kulit atau tulang dari catfish, ikan rainbow, tuna, ikan kurisi, dan masih banyak lagi. Di sini hanya saya sebutkan beberapa saja. Setiap ikan ini memiliki kandungan kolagen dan sifat fisika kimia yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung juga sumber dari ikan itu didapat, bagaimana cara makannya, umurnya, jenis ikannya, serta cara mengekstraksinya. Nah, kita pertama membahas tentang kolagen, karena gelatin merupakan turunan dari kolagen. Jadi kita akan belajar dulu tentang kolagen. Apa itu kolagen? Kolagen merupakan protein jaringan ikat. Nah, molekul dasar dari pembentukan kolagen ini terdiri dari 3 unit rantai alfa polipeptida. Nah, ini kalian bisa lihat gambar, dia terdiri dari 3 unit rantai alfa polipeptida yang saling berpilin, sehingga membentuk struktur triple helix yang lebih dikenal dengan istilah tropokolagen. Karena dia terdiri dari 3 unit rantai alfa polipeptida yang saling berpilin. Nah, dari Heme et al. 2013 menjelaskan komposisi dari kolagen ini, tropokolagen adalah asam-asam amino dari kolagen. Contohnya seperti glisin, prolin, hidroprolin. Nah, ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita tentunya. Misalnya glisin, ini penting sekali karena memiliki aksi antioksidan. Dia juga terlibat dalam proses detoksifikasi dan regenerasi sel. Diperlukan juga untuk konstruksi DNA maupun RNA yang sehat. Sehingga glisin ini penting sekali untuk kesehatan. Makanya mengkonsumsi kolagen itu selain bagus, bukan hanya untuk kesehatan, untuk kulit, kecantikan, karena kandungan-kandungan asam amino tadi. Lalu seperti prolin, dia membantu regenerasi tulang rawan dan menjaga elastisitas. Di sini juga fungsi dari kolagen ini memiliki fungsi biologis. Kenapa kolagen itu penting dan dimanfaatkan banyak orang?
karena dia mempunyai fungsi biologis dalam pembentukan jaringan dan organ, serta juga terlibat dalam pembelahan, pertahanan, dan diferensiasi sel. Fungsi-fungsi tadi seperti pembelahan, pertahanan, diferensiasi sel, nah itu termasuk dari fungsi biologis yang menyebabkan kolagen ini dimanfaatkan dalam dunia industri. Misalnya dalam industri biomedis, farmasi, makanan, kosmetik. Nah, seperti misalnya kosmetik, banyak sekali kosmetik-kosmetik yang sudah menggunakan kandungan-kandungan kolagen. Makanan, minuman fungsional juga untuk kesehatan, kecantikan, seperti itu. Lalu karakteristik dari kolagen ini, menurut Lee et al. 2001, kolagen ini mudah untuk diserap tubuh. Terus juga memiliki sifat antigenesis rendah, afinitas terhadap air cukup tinggi, dia tidak beracun, biocompatible, biodegradable, relatif stabil, tidak mudah rusak, dapat disiapkan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Nah, ini makanya mudah sekali untuk diaplikasikan di berbagai macam produk. Lalu juga mudah dilarutkan dalam air maupun asam, sehingga pemanfaatannya dalam bidang industri itu berkembang sangat besar. Ekstraksi kolagen di sini menurut Karim dan Bat 2009, jadi kolagen itu dapat diekstraksi menggunakan dua metode. Nah, salah satunya ada metode asam dan juga metode basah. Proses asam ini cocok digunakan untuk bahan baku yang memiliki sedikit ikatan silang. Nah, misalnya seperti babi dan juga kulit ikan. Tapi kalau untuk basah, ini umumnya digunakan untuk bahan baku yang memiliki ikatan silang lebih kompleks dan padat. Ini contohnya seperti kulit dan seperti tulang dan kulit sapi. Selanjutnya, ini ada jurnal yang bisa kalian baca tentang karakteristik kolagen larut asam dari kulit ikan ekor kuning. Nah, tadi ya seperti saya bilang, untuk asam itu digunakan untuk bahan baku yang memiliki sedikit ikatan silang, contohnya seperti kulit babi maupun kulit ikan. Sedangkan kalau yang basah tadi umumnya pada bahan baku yang memiliki ikatan silang lebih kompleks, seperti tulang sapi. Nah, ini kalian bisa baca karakteristik dari kolagen larut asam dari kulit ikan ekor kuning. Di sini akan dijelaskan metodenya, cara bahan-bahan yang digunakan ketika untuk ekstraksi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gelatin. Seperti yang saya bilang tadi, gelatin merupakan derivat dari kolagen. Nah, jadi gelatin ini adalah produk yang dihasilkan oleh hidrolisis kolagen melalui proses ekstraksi. Jadi kalau mau buat gelatin pasti kita harus melewati proses kolagen dulu ya. Lalu gelatin juga tersusun atas gabungan beberapa dari asam-asam amino. Nah, kandungan dari gelatin ini terdiri dari beberapa jenis asam amino menurut GMIA 2012 seperti glisin, prolin, hidroprolin, asam glutamat, dan juga alanin. Ini jumlahnya cukup besar, tertinggi yaitu glisin tadi yang mengandung antioksidan sehingga dia banyak sekali dimanfaatkan. Lalu juga untuk kadar airnya 8-12%, proteinnya sangat tinggi karena kandungan dari gelatin maupun kolagen ini pada dasarnya adalah protein. Lalu juga mineral. Jadi dengan kata lain, protein-protein yang cukup tinggi ini mempunyai potensi juga untuk mengandung kolagen maupun gelatin. Nah, fungsi gelatin tadi cukup banyak. Pertama, dia penstabil karena dia tidak mudah rusak selama penyimpanan. Terus dia juga sebagai pengumulsi, pencampur minyak dan air secara merata. Lalu juga digunakan untuk berbagai produk seperti makanan, farmasi, kosmetik, serta obat-obatan. Nah, fungsi gelatin ini misalnya pada jenis produk pangan ya, untuk pengental, penggumpal, pengemulsi, penstabil juga untuk memperkaya gizi.
Karena tadi kandungannya proteinnya cukup tinggi, asam aminonya juga tinggi, nah sehingga dia bisa juga sebagai pemperkaya gizi. Lalu yang kedua, jenis produk daging olahan misalnya. Untuk aplikasi jenis produk olahan, fungsinya ini untuk meningkatkan daya ikat air, konsistensi, dan stabilitas produk seperti sosis, kornet, dan lain-lain. Lalu juga jenis produk susu olahan, yaitu seperti untuk memperbaiki tekstur, konsistensi, dan stabilitas produk. Lalu juga menghindari sineresis pada yogurt, es krim, susu asam, dan lain-lain. Nah, jenis produk misalnya gelatin juga digunakan pada produk bakery. Dia menjaga kelembapan produk, perekat bahan pengisi pada roti-rotian, serta untuk jenis produk minuman seperti penjernih sari buah jus, bir maupun wine. Lalu juga jenis produk buah-buahan itu untuk menjaga kesegaran serta keawetan dari buah. Jadi fungsi gelatin tadi cukup banyak ya. Tidak hanya 3 ini tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, prinsip dari pembuatan gelatin ini terdiri dari 2, yaitu produk tipe A, juga selanjutnya juga ada produk tipe B. Dalam pembuatan gelatin ini melibatkan 3 tahap proses utama. Jadi persiapan bahan baku itu sangat penting untuk bahan baku yang memiliki kualitas yang bagus, lalu juga konversi kolagen menjadi gelatin. Ini kalau mau cepat ya, berarti dari kolagen dulu langsung ke gelatin. Karena prosesnya pasti kita akan membuat kolagen dulu, baru kita bisa membuat gelatin. Yang ketiga, pemurnian serta pengeringan gelatin. Nah, kalau sudah dapat gelatinnya, pasti kadang ada pengotor-pengotornya yang belum murni gitu. Jadi kita harus melakukan pemurnian, serta biar awet penyimpanannya dan mudah dalam penyimpanan, maka biasanya dilakukan pengeringan. Tadi seperti yang saya bilang, gelatin ini memiliki 2 tipe, tipe A dan juga tipe B. Untuk tipe A, dibuat dari kulit hewan muda seperti babi, tulang ikan. Nah, dia memiliki titik isoelektrik 7-9 pH-nya. Proses pelunakannya cukup cepat, serta perendamannya menggunakan larutan asam. Jadi kalau tipe A itu asam, tipe B itu pakai basah. Kalau tipe B ini diolah dari bahan baku keras seperti kulit tulang sapi. Memiliki titik isoelektriknya lebih rendah 4,7 sampai 5,4. Terus juga proses pelunakannya lama, lalu perendamannya menggunakan larutan basah. Nah, penelitian tentang gelatin ini juga sudah banyak dilakukan, ekstraksi gelatin. Di antaranya pada ikan salmon, hiu, nila, lele. Nah, juga sudah dilakukan banyak penelitian dari 2008 hingga 2011 dan masih sampai sekarang untuk mendapatkan gelatin. Ini ada jurnal, contoh jurnal juga tentang karakteristik gelatin hasil ekstraksi dari kulit ikan patin dengan proses asam dan basah. Jadi dia menggunakan 2 proses, lalu dibandingkan mana yang lebih efektif dalam menghasilkan gelatin. Kalian bisa baca nanti. Nah, di sini gelatin ini memiliki standar mutu. Jadi warnanya tidak berwarna, bau, rasanya bisa diterima normal. Lalu kadar airnya maksimal 16%, kadar abunya 3,25%. Lalu juga kalian bisa baca sendiri-sendiri standar dari gelatin. Jadi misal kita membuat suatu produk seperti gelatin, kalau misal belum sesuai standar mutu, maka itu belum dikatakan bagus. Logam beratnya juga maksimal 50 mg per kilo. Nah, sekarang kita berbicara tentang perbedaannya setelah kalian tahu tentang kolagen dan juga gelatin. Gelatin ini terbentuk sebagai rantai panjang asam amino. Sedangkan kalau kolagen ini terdiri dari peptida kolagen rantai pendek. Jadi kalau gelatin itu rantainya panjang, sedangkan kolagen itu lebih pendek.
Gelatin rapuh saat kering, larut dalam air panas, dan gel jika dicampur dengan cairan. Kalau kolagen mirip dengan bubuk protein halus dan bercampur dengan cairan panas atau dingin. Gelatin dapat digunakan sebagai pengental dalam resep tertentu, sedangkan kolagen dapat dicampur dengan apa saja. Gelatin juga adalah protein yang lebih besar dan mungkin lebih sulit untuk dicerna oleh beberapa orang, sedangkan kalau kolagen ini lebih mudah dicerna dan menyebabkan lebih sedikit gejala dalam pencernaan. Lalu juga untuk gelatin menyebabkan reflux, asam, gas, dan lambung, sedangkan kalau kolagen tidak memiliki gejala pencernaan yang dirasakan. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan secara langsung maupun di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.